Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Anda berada. Hari ini ibadah kita disertai perjamuan kudus. Karena itu mari kita menyembah Tuhan dengan segenap hati dan juga menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Selamat siang Bapak, Ibu, Saudara. Siang ini kita ketemu lagi dalam ibadah online. Pasti kabarnya baik-baik saja, amin. Damai sejahtera selalu menyertai Bapak Ibu. Siang ini mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan siang ini kami bisa melakukan ibadah bersama-Mu Tuhan dengan keluarga kami, dengan setiap jemaat di rumah kami masing-masing. Bapakku yang di surga, biarlah Engkau siapkan hati kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan dengan bersuka cita. Karena Engkau adalah Allah kami yang besar. Allah kami yang selalu menyertai kami dalam keadaan apapun Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Siap bersuka cita dan memuji Tuhan siang ini? Amin. Kalau Bapak Ibu di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita mau berikan terbaik bagi Tuhan. Ekspresikan cinta Bapak Ibu kepada Tuhan. Haleluya. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa. Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh, sama-sama katakan Tuhanku maha besar. Amin, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa Tuhan, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Sama-sama katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa, perkasa mulia. Yesus
kasih Tuhan. Kami akan terus bersorak-sorai di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Parang papa papa para para papa papa para bersorak-sorai bersorak-sorai muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Hey, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa para. Haleluya. Para papa papa pa. Bersorak-sorai muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Dengan iman katakan, satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Hey, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan, Kau memberi kemenangan bagi kami. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Amin. Haleluya. Para papa papa pa. Para papa papa papa. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Hanya Engkaulah Tuhan di hidup kami. Engkau memberikan sesuatu yang baru dalam hidup kami. Keselamatan yang Kau berikan, Yesus. Pengorbanan yang begitu besar dalam hidup kami, Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami, Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau, yang memilih kami, Tuhan, untuk Kau selamatkan, ya Bapa. Kami bersyukur, Tuhan. Haleluya, Yesus. Hanya Kau, Tuhan, di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Oh, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan kami Tuhan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber pengharapan. Engkau yang menyembuhkan kami Tuhan. Kuasa-Mu sanggup Amin. menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu. Ku sembah Engkau Tuhan Allahku, ku sembah Engkau Allah yang besar dalam hidupku. Haleluya, Engkaulah Allah pengharapan kami, Allah penyelamat kami. Kami mau menyembah Engkau seumur hidup kami ya Tuhan. Oh,
bersembah hanya bagimu, pujian dan hormat hanya bagimu Yesus, segala pujian dan hormat kami menyembahmu Tuhan, kami memujimu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Helalamaya sadalamaya sedalakira lamaya. Terpujilah Engkau ya Bapakku, terpujilah Engkau ya Yesusku, Allah yang agung, Allah yang besar, Allah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami Yesus, ku persembahkan bagimu, hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kami mau beri yang terbaik bagi Engkau Tuhan, dengan penyembahan kami, dengan hidup kami Tuhan, seperti Engkau telah memberikan hidupmu kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Begitu besar pengorbananmu dalam hidup kami Tuhan. Karena salibmu, karena darahmu yang kudus itu Tuhan, Kau menguduskan kami, Kau menyucikan kami Tuhan, Kau menyembuhkan kami. Dan dengan kasih-Mu itu Tuhan, Kau memulihkan hati kami, Kau memulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarkanlah Engkau satu-satunya Allah yang terbesar dalam hidup kami. Biarlah Engkau Allah satu-satunya Allah yang menjadi pusat hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu besar. Kau yang layak ditinggi. Katakan haleluya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu besar. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu besar. Kau yang layak ditinggi. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan akan kebesaran-Mu, akan besar nama-Mu, dan Kau Allah yang terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. amin. Bapak Ibu Saudara, manusia melihat kepompong yang menjijikkan, tetapi Tuhan melihat kupu-kupu yang indah. Manusia melihat sebongkah lumpur yang kotor, tetapi Tuhan melihat sebuah berlian yang berkilau. Bapak Ibu, siapakah kepompong dan sebongkah lumpur itu? Itulah saya dan saudara semuanya. Manusia melihat kelemahan-kelemahan kita, bahkan kita sendiri melihat kelemahan-kelemahan kita. Tetapi Tuhan
berbeda melihat kita. Hari ini topik saya adalah Aku di mata Tuhan. Pertama, saya ingin mengangkat kisah hidup dua tokoh Alkitab. Yang pertama yaitu Gideon. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11-12, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Bapak, Ibu, Saudara, Gideon ini seorang yang penakut, seorang pengecut. Dikatakan di sini dia mengirik gandum. Mengirik itu artinya menumbuk, menebas gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Pada saat itu bangsa Israel berbuat sesuatu yang jahat kepada Tuhan sehingga Tuhan mendisiplin mereka dengan menyerahkan pada orang Midian. Bangsa Midian menjajah mereka selama 7 tahun dengan kejam luar biasa. Bapak Ibu, Gideon penakut, dia bersembunyi. Bersembunyi di tempat pemerasan anggur menumbuk gandum. Bukan pada tempat penumbukan gandum yang sebenarnya. Dia seorang yang menakut. Tetapi Tuhan datang berkata, engkau pahlawan yang gagah berani. Wow. Bahkan Gideon menolak. Aku ini kaum yang paling kecil, berasal dari kaum yang paling kecil, dari suku Manasye. Dan di dalam keluargaku, aku paling kecil, paling tidak berarti. Tapi Tuhan melihat dia seorang pahlawan yang gagah berani. Bapak, Ibu, Saudara, kita seringkali melihat diri begitu kecil, minder, takut, pengecut, tidak berani menghadapi kenyataan, menghindar, dan seterusnya. Tidak berani berbicara di depan orang. Kita banyak kelemahan dan kita terpaku dengan kelemahan itu. Tetapi Tuhan melihat kita berbeda. Yang kedua, tokoh Alkitab yaitu Petrus. Di dalam Matius 16 ayat 18-19, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Engkau adalah Petrus. Siapakah Petrus ini, Bapak Ibu? Orang yang sifatnya labil, orang yang sifatnya mut-mutan, orang Jawa bilang. Sebentar bersemangat, sebentar bilang, Tuhan kalau itu engkau, benar-benar engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Tuhan bilang, datanglah. Dia berjalan di atas air. Kemudian dia melihat angin badai gelombang menerpa. Dia mau tenggelam, takut. Dia orang yang paling banyak omong doang, ya, banyak mulut, gedabus, orang Jawa bilang, bohong saja. Dia bersumpah akan mengikuti Tuhan sebelum menjelang kematian Yesus di kayu salib. Tetapi Tuhan sudah tahu bahwa dia akan menyangkal 3 kali. Tapi dia tidak. Dia berjanji untuk setia kepada Tuhan. Tetapi akhirnya menyangkal 3 kali. Oh, orang ini banyak tingkah, banyak ngomong, labil. Tapi Tuhan bilang, engkau adalah batu karang. Engkau adalah Petrus. Engkau adalah orang yang kuat.
orang yang kokoh, orang yang bisa menjadi pahlawan di dalam kerajaan Allah. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ya kan? Lagi-lagi Tuhan melihat Petrus berbeda. Bapak, Ibu, Saudara, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari Gideon, Petrus, dan pahlawan-pahlawan Alkitab lainnya? Musa, Paulus, Daud, banyak sekali. Tuhan tidak pernah memandang kita sebagaimana adanya kita sekarang. Tuhan tidak pernah memandang kita hanya kelemahan kita. Tuhan tidak memandang kita seperti orang lain memandang kita. Tuhan punya perspektif yang berbeda. Bapa di surga mempercayai yang terbaik dalam diri Anda. Mari ucapkan bersama saya sekali lagi. Bapa mempercayai yang terbaik dalam diri Anda. Bapa mempercayai yang terbaik dalam diriku. Bapa di surga berbeda. Cara pandangnya berbeda dengan cara pandang kita. Berbeda dengan cara pandang sesama melihat kita. Dia melihat kita jauh ke depan. Dia melihat potensi-potensi yang baik di dalam diri kita. Dan dia memberi kesempatan-kesempatan pada kita untuk mengembangkan potensi itu bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, dia memberikan kepercayaan kepada kita. Dia memberikan panggilan-panggilannya kepada kita. Dia memberikan kepercayaan yang besar kepada kita. Dia mau kita bekerja sama dengan dia. Caranya bagaimana? Kita rela, kita taat, kita bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan dan dipersiapkan oleh Tuhan dan ditampilkan oleh Tuhan. Bersediakah Bapak Ibu? Bapa di surga mempercayai yang terbaik dalam diri Anda. Bapak Ibu, dia percaya kita bisa menjadi orang yang terbaik bagi Tuhan, bagi dunia ini. Bapak Ibu, hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya mau katakan, salib Yesus menjadikan kita amat istimewa di mata Tuhan. Yes, salib Yesus menjadikan kita amat istimewa di mata Tuhan. Kita membaca di dalam Roma 6 ayat 6-11. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11, perhatikan baik-baik. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kata memandangnya saya kasih warna kuning, saya highlight, saya garis bawahi, Bapak Ibu, karena di sini kata kuncinya. Tuhan mau kita memandang diri kita
seperti Tuhan memandang. Apa yang harus kita pandang pada diri kita? Bahwa kita, ayat 6, bahwa kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Karena apa? Karena Yesus telah mati dan kematiannya itu adalah kematian terhadap dosa, tetapi dia telah bangkit dan kebangkitannya itu adalah kehidupan bagi Allah. Bapak Ibu, kita yang sudah bertobat dan percaya dan lahir baru, kita juga telah mati bagi dosa. Ayat 6, Roma 6 ayat 6, tubuh dosa kita telah hilang kuasanya, sehingga kita tidak lagi perlu menghambakan diri kepada dosa. Nah, salib Yesus itu yang mengubah kita, mengubah status kita, dan kita harus memiliki sudut pandang yang tepat, yang benar. Kita harus memandang diri kita seperti firman Tuhan ini katakan, bahwa kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Mati bagi dosa, kemarahan, dan hidup bagi Allah dengan buah roh kesabaran. Mati bagi dosa kesombongan dan hidup bagi Allah dalam kerendahan hati. Mati bagi dosa, dusta, kebohongan, dan hidup bagi Allah dalam kejujuran atau integritas. Dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali kita memandang diri kita seperti sebelum percaya Yesus. Begitu banyak orang Kristen, termasuk saya dulu juga. Bapak Ibu, melihat diri saya sesuai dengan kelemahan saya. Ya, sesuai dengan yang sesama saya ngomong tentang saya, dengan kelemahan-kelemahan saya. Tapi Tuhan mau kita memandang diri kita seperti Tuhan memandang. Soalnya Tuhan memandang kita itu berbeda. Bukan fokus pada kelemahan, bukan fokus pada cap atau label-label yang orang berikan pada kita, atau label yang kita berikan sendiri kepada diri kita. Itu luar biasanya, Bapak Ibu. Mari kita melihat diri seperti Yesus melihat. Slide berikutnya ini. Melihat diri seperti Yesus melihat. Jangan fokus pada kelemahan. Aku orangnya penakut. Jadi saudara, fokus pada sifat penakut saudara. Sehingga saudara juga membatasi diri saudara untuk keluar dari ketakutan itu nggak bisa, ya, terperangkap dalam kelemahan saudara. Karena saudara fokus pada kelemahan saudara. Loh, memang saya takut. Orang lain juga tahu saya penakut. Saya grogi, saya gak pede, ya. Orang juga tahu kalau saya gak ramah, saya orangnya senang sendirian aja. Orang juga tahu kalau saya ini ketus, saya ini judes, saya ini pelit. Nah, semua label-label itu kan. Jangan fokus pada apa kata orang juga, Bapak Ibu. Jangan fokus pada kelemahan. Jangan fokus pada apa kata orang. Jangan mengiyakan tipu daya iblis. Kalau kita fokus pada kelemahan dan fokus pada apa kata orang, iblis langsung mendompleng, menjajah kita. Dan dia akan menggarisbawahi itu. Dan terus-menerus akan berbicara dan berbisik pada kita sesuai dengan apa kata diri kita, apa kata orang, ya kan? Terus itu jadi tipu daya. Sehingga kita terpaksa mengiyakan. Soalnya memang terbukti seperti itu. Ini dia sekali lagi. Saya bongkar lagi satu tipu daya iblis ya. Hari-hari ini, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini saya banyak ngomong tentang pembaharuan pikiran. Memiliki perasaan Yesus, memiliki pikiran Yesus, memiliki
ketabahan Yesus, hari ini kita harus memiliki sudut pandang yang benar tentang diri kita. Karena Yesus melihat dan memandang kita berbeda. Tuhan mau kita memandang diri kita sebagai orang yang telah menang, yang tubuh dosanya telah hilang kuasanya. Dan kita bisa hidup bagi Tuhan. Kita dengan berjalannya waktu berubah menjadi seperti Yesus, mencerminkan sifat-sifat Yesus. Bapak Ibu, setelah kita melihat diri kita seperti Yesus, kita sekarang mesti berkata kepada diri sendiri seperti Yesus berkata. Ya, lihat, malaikat Tuhan datang pada Gideon. Tuhan menyertai-mu, hai pahlawan yang gagah berani. Tuhan melalui malaikat yang mengucapkan perkataan itu. Tuhan Yesus juga mengatakan kepada Petrus, engkau Petrus. Dan di atas batu karang ini, Petrus itu artinya batu karang. Petra artinya batu karang. Jadi Tuhan mengucapkan perkataannya kepada Petrus dan kepada Gideon. Demikian juga Tuhan mau kita berkata kepada diri sendiri seperti Yesus berkata. Bagaimana Bu Hana saya tahu Yesus berkata apa tentang diriku? Oh, bisa tahu banyak dari Alkitab Bapak Ibu ya. Berkata pada diri seperti Yesus berkata, ini bicara tentang berkata firman. Firman adalah kebenaran yang memerdekakan kita Bapak Ibu. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Mengucapkan firman sama dengan mengucapkan kebenaran. Jadi, kita mengucapkan firman Tuhan, ayat-ayat firman sesuai dengan kebutuhan kita, itu bukan berarti bohong, tetapi justru firman itu adalah kebenaran. Yohanes 17, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 8, kebenaran itu memerdekakan kamu. Bapak Ibu, kita perlu melihat diri sendiri seperti Yesus melihat. Persepsi kita harus dirubah. Pikiran kita harus dibaharui. Oke? Setelah itu, perkataan kita harus juga berubah. Bapak Ibu, perkataan menciptakan keyakinan diri. Sedangkan keyakinan diri membentuk karakter. Saya ulangi lagi, perkataan menciptakan keyakinan diri. Keyakinan diri membentuk karakter. Kalau kita suka ngomong, aku ini tidak bisa apa-apa, aku gak berani, aku takut, aku penakut, maka itu yang kita jadikan keyakinan. Karena berulang-ulang tak terhitung banyaknya kita ngomong hal itu. Makanya kita semakin punya sifat penakut. Kita semakin punya sifat minder. Semakin kita gak pede. Bapak, Ibu, Saudara, hati-hati dengan perkataan. Karena perkataan itu menciptakan keyakinan diri. Boleh coba, tapi saya rasa Bapak Ibu gak akan coba ya. Tiap hari katakan aja. Aku sial, aku sial, aku sial. Aku gak untung, hari ini aku rugi. Aku goblok, aku goblok, aku goblok. Aku bodoh, aku gagal. Aku gak pinter, aku gak menarik. Kalau terus ngomong gitu, Bapak Ibu bisa berhasil? Bisa. Karakter akan mengikuti. Karakter akan semakin kuat mengikuti perkataan dalam diri sendiri kepada diri sendiri, ya kan? Tetapi ubah perkataan, Bapak Ibu. Setelah mengubah persepsi kita pada diri sendiri, sekarang mengubah perkataan. Kalau Bapak Ibu selalu mengatakan firman, aku bisa melakukan tugasku, aku bisa karena Kristus yang memberikan kemampuan padaku.
Aku bukan lagi penakut karena Tuhan memberikan kepadaku roh kuasa dan kasih dan pikiran yang tenang. Itu dari 2 Timotius 1 ayat 7 bahasa Inggris. Aku telah disembuhkan. Aku bisa sembuh karena Yesus mati di kayu salib menyembuhkan aku. Pernikahanku diberkati Tuhan karena apa yang disatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan, diceraikan oleh manusia. Kalau kita terus-menerus memperkatakan firman, maka tumbuhlah keyakinan diri yang sehat. Keyakinan diri itu akan membentuk karakter kita yang baru. Kalau kita selalu bilang, aku telah mati bagi dosa dan hidupku adalah hidup bagi Allah. Aku tidak lagi marah. Aku tidak lagi pendusta. Aku tidak lagi ketus. Aku tidak lagi pendendam. Tetapi aku penuh kasih. Tetapi aku sabar. Aku lemah lembut. Tidak pendendam tetapi pengampun. Karena aku murid Yesus yang penuh kasih. Itu adalah firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu terus-menerus mengatakan seperti itu, karakter yang baru, karakter Kristus pelan-pelan bertumbuh dan nyata bisa dilihat buktinya oleh orang-orang serumah, orang-orang sekeliling kita. Bapak Ibu, kuasa perkataan firman itu dahsyat. Ya, perkataan firman yang kita ucapkan berulang membuat kita menyesuaikan perbuatan kita dengan firman. Perkataan firman yang kita ucapkan berulang membuat kita menyesuaikan perbuatan kita dengan firman. Mari baca Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya beri warna merah-merah. Kata-kata kunci yang saya warnai merah itu diperhatikan Bapak Ibu ya. Jangan lupa memperkatakan dan merenungkan firman. Memperkatakan itu adalah bagian dari merenungkan. Supaya apa? Engkau bertindak hati-hati. Ya kan? Jadi kalau kita banyak memperkatakan firman, merenungkan firman, perbuatan kita akan menjadi sesuai dengan firman. Kita bertindak hati-hati. Dan karena kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman, Tuhan berjanji membuat perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung. Haleluya. Bapak Ibu, luar biasa loh perkataan firman yang kita ucapkan berulang kali. Itu membuat kita menyesuaikan perbuatan kita dengan firman itu sendiri. Tapi di sini Bapak Ibu, saya tidak sedang mengajar tentang berpikir positif seperti di dunia sekuler ini. Jadi hari ini saya khotbah bukan tentang berpikir positif yang dipahami oleh orang-orang humanisme, paham-paham New Age, dan sejenisnya. Ya, mereka percaya seperti ini. Aku, kamu, dirimu adalah Tuhan. Kalau kamu pengen kaya, kamu ngomong, aku jadi miliarder, aku jadi milioner. Kalau kamu terus mengatakan, aku kaya, aku miliarder,
aku milioner, kamu akan dapatkan itu. Kalau kamu ngomong, aku pandai, aku berhasil, aku menjadi orang yang hebat, kamu akan bisa juga. Itu intisari dari paham mereka seperti itu. Pokoknya dirimu itu adalah Tuhan. Itu yang menentukan. Hanya dirimu cukup. Bapak Ibu, ini akhir-akhir ini paham-paham seperti ini dengan berbagai-bagai aliran-aliran lagi dengan berbagai-bagai nama itu sangat-sangat populer dengan buku-bukunya, video-videonya, seminar-seminarnya, dengan retreat-retreatnya gitu ya. Bapak Ibu, saya nggak ngajarin seperti itu loh. Harus berkata-kata positif. Maka saya tidak pernah mengatakan pada jemaat berkata-kata positif. Saya selalu menekankan berkata firman, memperkatakan firman. Perkataan firman bukan perkataan positif. Berpikir firman bukan berpikir positif. Positive thinking lain, beda dengan righteous thinking. Righteous thinking itu artinya berpikir kebenaran, kebenaran firman. Positive thinking berpikir positif. Jadi gini, gak boleh ngomong aku capek, jangan ngomong aku capek. Kalau ngomong capek, nanti tambah capek, tambah sakit. Ya kan? Kalau kamu banyak utangnya, ngomong aku kaya. Kayak gitu. Jadi beda Bapak Ibu ya, sangat berbeda. Mengapa? Perkataan positif itu berpusat pada diri sendiri. Aku adalah Tuhan. Aku adalah satu-satunya yang menentukan hidup. Ya. Tetapi perkataan firman berpusat kepada Yesus di dalam diri kita. Aku kita nol. Aku kita telah mati bersama Yesus di kayu salib. Tetapi Yesus pusat hidup kita. Lain Bapak Ibu. Ini perkataan positif dan perkataan firman bukan berbeda tipis loh. Banyak orang bilang ya beda tipis lah Cihana. Enggak, sangat berbeda. Diri sendiri pusatnya atau Tuhan pusatnya. Saya mengajarkan berpikir dan berkata firman. Nah, Bapa mempercaya yang terbaik dalam diri Anda. Tetapi keputusan terakhir ada pada kita Bapak Ibu. Apakah kita bersedia untuk melihat diri sendiri seperti Yesus? Apakah kita bersedia berkata kepada diri sendiri seperti Yesus? Apakah kita bersedia taat dibentuk, dipimpin, dan dididik oleh Yesus? Kalau saya mengingat beberapa teman saya yang cukup dekat dulunya, atau juga dari jauh saya mengenal mereka, atau juga saya membaca kisah-kisah orang-orang yang tidak finishing well, tidak mengakhiri pertandingan iman dengan baik, adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan hal-hal yang besar, urapan yang luar biasa. Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, ya, yang sungguh-sungguh dipulihkan hidupnya dan diurapi kuasa Roh Kudus luar biasa, berakhir menyedihkan. Akhir hidupnya menyedihkan. Saya melihat Tuhan mempercaya yang terbaik dalam diri kita. Tetapi keputusan terakhir tetap ada pada kita. Soalnya kita bukanlah boneka, kita bukanlah robot. Kita diberi kehendak bebas, kita diberi kebebasan untuk memilih. Saya mau ajak Bapak Ibu hari ini untuk memilih taat, dibentuk, dididik, dipimpin oleh Yesus. Bersedia memandang diri kita seperti Yesus, bersedia mengubah perkataan kita seperti Yesus, dan bersedia untuk lembut, dipimpin, dididik, dan dibentuk oleh Yesus. Supaya rencana Allah benar-benar tergenapi dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara,
Menjadi seperti yang Bapa percayai itu bicara tentang hidup bagi sesama, bukan untuk kepentingan pribadi. Oh, Tuhan melihat saya sebagai orang yang kaya nih Bu Hana, jadi hanya menikmati kekayaan untuk diri sendiri. Kalau Tuhan melihat dan mempercayai yang terbaik, Tuhan mau kita hidup bagi jiwa-jiwa, bagi sesama, berdampak bagi sesama, biar mereka mengenal Yesus. Bapak Ibu, menjadi seperti yang Bapak percayai, itu juga berbicara tentang hidup yang hidup yang berdampak bagi kerajaan Allah, bukan kerajaan ego kita. Kalau kita menjadi orang yang berhasil hanya supaya kita bangga, kita dihormati, dihargai oleh famili-famili, oleh sesama kita, oleh teman-teman kita, lupakan saja. Bapak Ibu, Tuhan mempercayai yang terbaik dalam diri kita agar kita hidup berdampak bagi sesama dan hidup bagi kerajaan Allah, bagi kepentingannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tadi ngomong tentang bahwa firman itu yang kita ucapkan berulang kali, itu akan membuat kita menyesuaikan perbuatan kita dengan firman. Bapak Ibu, saya ini mengucapkan hal ini bukan teori yang kosong. Bukan saya ambil dari buku, tetapi sesungguhnya perkataan ini adalah perkataan yang kebenaran yang saya alami sendiri. Bapak Ibu Saudara, banyak label-label negatif nempel di hidup saya dulu. Saya orangnya egois. Saya orangnya hanya ingat diri sendiri. Tidak bisa bergaul, kaku. Kalau mama saya selalu bilang ya, Hana ini orangnya kaku. Artinya nggak bisa bergaul. Artinya hanya mikir diri sendiri melulu, begitu ya. Dan saya orangnya juga gampang marah. Yakobus 1 bilang, hendaklah kamu cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat marah. Kalau saya dulu cepat marah, lambat mendengar, dan lambat. Begini, kalau saya dulu cepat marah, lambat mendengar, dan cepat berkata-kata. Cepat berkata-kata, cepat marah, dan lambat mendengar. Saya dulu orangnya gak sabaran banget. Kalau orang belum selesai ngomong, saya sudah tahu maksudnya, saya interupsi, saya potong dan saya jawabin. Saudara-saudara, saya orangnya sangat tidak bisa bergaul, sangat tidak bisa menempatkan diri dengan baik, gampang emosional. Sudah menjadi pendeta, sudah menjadi pengkhotbah, sudah memimpin jemaat, menjadi penatua GBI Kristus Pencipta juga seperti itu. Berakhirnya saya selalu merasa bersalah dan berdosa dan selalu tertuduh karena sifat-sifat saya yang seperti itu. Saya tahu sebagai penatua harus menjadi teladan di dalam buah-buah roh, tetapi saya gagal. Dan kemudian saya juga orangnya gampang sensi. Tidak mau menerima masukan, tidak bisa menerima kritik. Kritik itu bagi saya serangan yang luar biasa. Itu membuat saya merasa tidak berharga. Membuat saya merasa tidak dihargai. Seperti itu. Semua label-label pemarah, emosional, keras, seperti itu nempel di saya. Dan karena saya seperti itu, orang juga melihat saya seperti itu. Dan mereka juga melabeli saya seperti itu. Akhirnya saya menjadi orang yang terus berputar-putar dengan sifat-sifat yang tidak menyenangkan seperti itu. Padahal saya juga berkhotbah. Semakin merasa bersalah itu berat sekali. Bapak Ibu, suatu hari Tuhan mengajar saya tentang Roma 6 tadi. Ya, hendaklah kamu memandang. Itu kata memandang sangat rema banget. Lalu saya mengucapkan apa Tuhan? Saya memandang apa? Kamu mati bagi kemarahan. Kamu hidup bagi Allah dalam sifat yang sabar. Seperti itu terus Tuhan ngomong. Akhirnya saya ingat 1 Korintus 13 ayat 4-8 itu adalah definisi kasih yang begitu detail. Lalu saya tulis
Dulu kan nggak punya laptop apa segala macam, tulis tangan. Saya laminating. Saya bilang, aku adalah murid Kristus yang penuh kasih. Hana adalah orang yang sabar, orang yang murah hati, tidak pemarah, tidak mengingat kepentingan diri sendiri, tapi sabar, lembut, melakukan yang sopan, rendah hati. Saya ucapkan itu. 1 minggu kira-kira saya ucapkan, saya menjadi tertuduh. Kenapa? Karena saya mengucapkan firman itu terus, tapi saya tetap suka marah. Akhirnya saya bilang, aduh Tuhan, gak bisa lah saya ngomong kayak gini, saya bohong. Ngapain saya ngomong kayak gini? Itu berarti saya bohong. Tapi Tuhan bilang, seperti yang tadi saya ngomong, mengatakan firman bukan berbohong, tapi mengatakan firman itu adalah mengatakan kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan. Saya ucapkan terus, Roh Kudus bilang, kamu tidak berbohong, tapi kamu ucapkan kebenaran. Ayo lagi. Setelah saya berhenti beberapa minggu, saya ucapkan lagi. Kayaknya yang pertama kali gak enak, gak nyaman, menolak. Bapak Ibu, kenapa saya cerita seperti ini? Setelah mendengar khotbah ini, Bapak Ibu rubah sudut pandang kepada diri sendiri. Rubah cara melihat dan cara berkata-kata pada diri sendiri. Bapak Ibu ucapkan firman, tapi waspada. Diri Anda akan menolak. Enggak, kamu gak penuh kasih. Enggak, kamu bukan orang yang sabar. Enggak, kamu bukan orang yang berhasil. Itu Bapak Ibu. Karena terlalu lama kita dijajah oleh kelemahan kita. Oleh label-label itu. Dan oleh tipu daya iblis. Gitu berat. Maka jangan menyerah. Tuhan membangkitkan motivasi saya lagi. Dan saya ucapkan terus. Saya ucapkan terus. Sekarang saya gak mau berhenti-berhenti. Biarin dituduh sama iblis, bilang kan bohong apa, saya terus. Suatu hari Bapak Ibu, teman-teman saya, staf saya tuh mulai berkomentar, nyeletuk sambil guyon. Wah, Cik Hana sekarang kok gak pernah marah ya, kok sabar ya. Nah, mungkin mereka lupa loh mengatakan itu, mereka gak sadar mengucap itu, tapi bagi saya itu suatu yang memotivasi banget. Wah, kalau gitu berhasil nih perkataan firman yang saya ucapkan. Saya semakin semangat toh Bapak Ibu. Nah, berjalannya waktu. Setiap kali saya mau emosional, Roh Kudus tuh bilang gini, kamu orang yang sabar. Kamu sudah mati bagi kemarahan. Kamu sabar. Saya bisa cepat tenang lagi. Terus seperti itu Tuhan mengajar. Bapak Ibu, sekarang saya bisa mengatakan bukan dengan sombong, tapi saya mau mengatakan saya adalah murid Kristus yang penuh kasih. Saya sabar, saya bijaksana, saya cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat marah. Sekarang saya sangat bisa mendengar. Orang ngomong sampai bermenit-menit, sampai setengah jam, saya dengerin terus. Dalam pemuritan seperti itu, dalam konseling seperti itu. Saya heran sekali, kok saya bisa mendengar tanpa menyela, tanpa menginterupsi. Kalau ada di dalam rapat, kalau ada orang yang usulnya panjang, lebar, saya bisa dengerin, saya catat. Itu bukan saya banget dulunya Bapak Ibu. Mengapa? Yang saya katakan tadi, firman Tuhan yang kita ucapkan berulang, membuat kita menyesuaikan diri dengan firman. Membuat kita bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang ditulis oleh firman. Dan itu membuat kita beruntung dan berhasil. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat sebuah video yang berdurasi 2 menit 30 detik. Di dalam video ini ada pesan yang sangat baik. Mari kita lihat sebentar. Okay, class. Now, in this box, I have a picture of one of the world's greatest leaders from the last 100 years. Now, whoever can correctly guess who I've got in here, I'm going to give you a pass on the next homework assignment. Okay, I love this enthusiasm. You guys are great. Joe, who do you got? Steve Jobs. Okay, good. Cassie? Mother Teresa. Nice, okay. Nathaniel? Definitely has to be Dr. Martin Luther King Jr. Good guesses, okay. Now let me ask, what qualities make for a good leader? Katie? Someone kind, respectful,
that listens to what the people have to say. Well done. Nathaniel? Confident, intelligent, and has swag. Okay, good. I like that. All right. I'm going to hand the box over to you. I want you to take a look inside and see who this great leader is, okay? So I'm going to hand it over to you, and then just pass it around. Let everybody get a look at it. So what are you seeing there, Joe? I see a mirror. I see myself. Okay, good. Okay, so now what can we take from this? What can we learn from this? Katie? That we're all leaders, that we can become the leaders of tomorrow if we tap into our full potential. That's exactly right. Now there's only one person that can prevent you from being the best that you can be. That person is you. You're the only one who can revolutionize your life. You're the only one who can influence your happiness and your success. Your life doesn't change when your boss changes, when your career changes. Your life changes when you change, when you get beyond your limiting beliefs, when you realize that you're the only one who's responsible for your life. Allow yourself to be the best that you can be. The world needs great leaders, now more than ever. I believe in you. It's time for you to believe in yourselves. Nah, Bapak Ibu, beberapa poin dari video ini adalah penghalang terbesar adalah diri sendiri. Ya, tanggung jawab ada pada diri kita sendiri, bukan orang lain. Bapak Ibu, Tuhan percaya yang terbaik dalam diri saudara. Apakah Bapak Ibu saudara mau bertanggung jawab untuk memandang diri sendiri seperti Yesus memandang? Untuk memperkatakan firman kepada diri sendiri seperti Yesus berkata. Apakah kita mau jadi pribadi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan diri kita sendiri? Hari ini dalam perjamuan kudus, kita diingatkan, tubuh dosa kita telah hilang kuasanya. Dan kita hidup bagi Allah. Dan kita harus memandang bahwa kita mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Sejenak, saya mau mengajak Bapak Ibu merenungkan label apa yang Bapak Ibu taruh di dalam diri sendiri. Taruh pada diri sendiri. Label apa yang orang lain pasang pada diri saudara. Dan itu menjadi tipu daya iblis yang menjajah saudara. Maukah dalam perjamuan kudus sebentar lagi, dalam ibadah hari ini serta perjamuan kudus, maukah Bapak Ibu merenungkan betapa Yesus telah hancur, telah mati di kayu salib bagi dosa. Dia bangkit dan hidupnya bagi Allah. Dan kita juga telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan kita diberi hidup yang baru. Status kita adalah ciptaan baru dalam Yesus. Maukah Bapak Ibu mengambil keputusan untuk memandang diri sendiri dan memperkatakan firman kepada diri sendiri? Maukah hari ini Bapak Ibu bertobat? Berapa banyak di antara saudara yang membatasi diri sendiri sehingga Tuhan tidak bisa memakai saudara lebih lanjut? Sehingga saudara hanya begini-begini saja mutar-mutar. Mungkin pelayanan tapi hanya begini-begini saja. Karena saudara tidak mau bekerja sama dengan Yesus. Banyak
pembatasan-pembatasan diri yang saudara lakukan. Maukah saudara keluar dari semua kungkungan itu dan mengizinkan Tuhan memimpin dan membentuk, dan saudara bersedia taat kepadanya? Panggilan-panggilan Tuhan apa yang saudara telah terima, tapi saudara tidak pernah melangkah sedikit pun karena saudara tidak mau bekerja sama dengannya? Karena label-label yang negatif itu saudara pasangkan pada diri sendiri. Bapak Ibu, mari kita berdoa, kita serahkan diri kita. Dunia ini membutuhkan kita, Bapak Ibu. Orang-orang yang telah ditebus dan diurapi oleh Tuhan. Dunia ini memerlukan kita. Tuhan memandang kita. Tuhan mempercayai yang terbaik dalam diri kita. Marilah kita merendahkan hati, menyerahkan hati kita kepada Dia untuk terus membentuk kita, mendidik kita, dan memakai hidup kita. Bapa, kami datang kepadamu. Kami serahkan label-label yang negatif, label-label kelemahan kami, label-label orang pasang pada kami. Kami mau serahkan pikiran kami, semua tipu daya iblis yang menjajah kami mau buang, Bapak. Hari ini kami mau melihat diri kami seperti Engkau melihat. Kami mau percaya yang terbaik dalam diri kami seperti Engkau percaya. Kami mau mulai berkata-kata pada diri kami sesuai dengan Engkau katakan. Agar kami boleh hidup bagi Engkau. Menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Tidak hidup bagi diri sendiri, tetapi hidup bagi Allah. Bapa, ampuni kami untuk semua sikap hati yang kurang tepat, yang kurang benar di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa Engkau melihat kami berbeda. Engkau melihat sebuah kupu-kupu yang indah. Engkau melihat sebuah berlian yang berkilau di dalam kami. Siapakah kami Tuhan? Tapi Engkau melihat kami seperti itu. Engkau menghargai kami. Bahkan Engkau menaruh kami lebih tinggi dari malaikat. Terima kasih Bapa, kami ciptaan-Mu yang sangat bernilai. Karena Yesus telah mengampuni dosa kami, mengadopsi kami jadi anak raja, anak Allah. Kami mensyukuri hal itu. Urapi perjamuan kudus sebentar lagi. Hancurkan hati kami yang keras, hati kami yang tidak mau dibentuk. Hancurkan ya Tuhan. Semua label-label yang buruk, hancurkan hati kami dari semua itu. Supaya kami melihat Engkau. Melihat diri kami seperti Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Bapak, Ibu, Saudara ambil roti, hosti atau apa yang telah disiapkan. Mari kita angkat bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih. Kematian-Mu sangat berharga bagi kami. Mereka yang sakit hamba berdoa, sembuhkan. Ada jemaat yang sakit berat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Biarlah kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk kuasa salib Yesus yang membebaskan kami dari kutuk, dari dosa, dan dari penyakit. Di dalam nama Yesus semua penyakit, semua kutuk, semua ikatan dosa dihancurkan saat ini oleh kuasa salib Yesus, kuasa darah Yesus, kuasa bilur-bilur Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama-sama dengan mengucapkan
di dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Darahnya menjadikan kita orang benar, yang seolah-olah tidak pernah berbuat dosa. Dengan darah Yesus kita dibersihkan, disucikan, sehingga Dia melihat kita yang terindah dalam diri kita. Bapa di surga, terima kasih untuk menyerahkan Yesus menjadi korban penghapus dosa, dan dengan darah-Mu kami dilayakkan menjadi anak Allah dan menyebut Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, anggur di tangan kita ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum bersama-sama dengan mengucapkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh indah bagi kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak jemaat memperhatikan pengumuman-pengumuman berikut ini. Sekarang, mari kita bersyafaat dengan segenap hati untuk 4 pokok doa. Mari kita mulai berdoa sungguh-sungguh di rumah kita masing-masing. Tuhan, Engkau menyertai upaya pemerintah dalam menjalankan beragam strategi untuk mencegah terjadinya resesi ekonomi di Indonesia. Bapa, biarlah para menteri, para kepala daerah, para pembuat keputusan tertinggi di negara ini mengikuti instruksi Presiden Jokowi untuk segera menggunakan anggaran untuk mencairkan anggaran, memberdayakan anggaran bagi kepentingan masyarakat, sehingga ekonomi bisa berjalan dan kami boleh terhindar dari resesi. Kami berdoa sungguh-sungguh segala upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya resesi di Indonesia boleh Engkau sertai, dan biarlah dengan kuasa-Mu Tuhan bangsa ini boleh terhindar dari resesi. Terima kasih Bapa, kami mempercayakan kepada kuasa-Mu. Kami juga berdoa agar pemerintah sungguh-sungguh memberikan perlindungan ekstra kepada para tenaga medis yang rawan terpapar virus COVID, sehingga tidak ada lagi kasus dokter dan perawat yang meninggal. Engkau Tuhan tahu bagaimana 102 orang telah meninggal di seluruh Indonesia selama 6 bulan terakhir ini. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau benar-benar menyertai Menteri Kesehatan. Engkau benar-benar menyertai upaya ID dan pemerintah yang terkait dengan hal ini, agar benar-benar membuat kebijakan-kebijakan bermanuver dengan signifikan, sehingga boleh diambil kebijakan dan peraturan-peraturan untuk menyelamatkan tenaga medis dari paparan COVID dan membuat mereka meninggal. Kami minta belas kasihan-Mu, kami minta penyertaan-Mu, hikmat-Mu Tuhan, agar hal ini tidak terjadi terus-menerus. Kami juga berdoa Bapa agar korupsi senilai triliunan rupiah yang melibatkan aparat penegak hukum dalam kasus suap Joko Chandra ini benar-benar bisa dibongkar. Dalam kasus Jiwasraya juga bisa terbongkar, dan setelah terbongkar juga bisa ditangani dengan seadil-adilnya ya Bapa. Kami minta penyertaan-Mu pada proses
pidana kasus yang besar ini. Kami minta Tuhan agar negara kami yang butuh uang ini benar-benar boleh diselamatkan dengan triliun-triliun rupiah bisa dikembalikan. Terima kasih ya Bapak. Dan para koruptor boleh dihukum seadil-adilnya biar negara ini bebas dari korupsi akhirnya. Kami percaya pada kuasa-Mu ya Bapak. Kami juga terakhir berdoa agar para pemurid dan para murid di dalam jemaat kami mengalami sendiri betapa menyenangkan pemuritan, betapa pemuritan itu mendatangkan berkat yang besar bagi kami, sehingga kami semuanya berkomitmen, bergairah di dalam memuridkan dan di dalam menjadikan diri kami murid Kristus, sehingga kegerakan pemuridan, kegerakan amanat agung ini boleh terjadi dengan sungguh-sungguh berhasil. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan gereja kami, jemaat kami, kegerakan doa dan kegerakan pemuridan terjadi dengan luar biasa. Jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa bertumbuh dewasa bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus sekarang Bapak Ibu Saudara kita meninggalkan ibadah ini bersama dengan Yesus. Dia berjalan di depan kita, membawa kita pada jalan-jalan kemenangannya. Dia berjalan di depan kita, memimpin kita, memberkati kita, dan mengurapi kita menjadi saksi Kristus. Di dalam nama Yesus. Amin.